Hadirin yang saya hormati, memperingati Hari Ibu pada dasarnya merupakan momentum untuk melakukan introspeksi dan perlindungan terhadap keberadaan kaum perempuan dalam eksistensinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dalam peran politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Sebagai ibu, kaum perempuan dari masa ke masa memiliki peran sangatlah penting, berbanding lurus dengan perjuangan kaum pria, mulai dari masa perjuangan merebut kemerdekaan hingga sampai saat ini. Betapa besar perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dan tokoh-tokoh pembangunan nasional. Tanpa seorang ibu yang hebat, rasanya sulit untuk melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, seperti tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ekonomi, para cendekiawan, termasuk para guru-guru yang telah mendidikan masa depan kita semua. Kita yakin di balik kehidupan kita semua ada seorang ibu yang perkasa. Betapa besar jasa dan pengorbanannya sebagai sang surya menyinari dunia yang tidak pernah meminta imbalan akan jasa-jasa mereka. Sebagai ibu dari anak-anaknya kaum perempuan, tentunya memiliki peran utama untuk membangun karakter bangsa dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum perempuan yang berada di Kabupaten Karawang untuk terus belajar dan bekerja di setiap bidang pekerjaan yang bermartabat, profesi yang akan mengangkat harga diri dan citra positif kaum perempuan, dan jadilah perempuan yang sejati, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum laki-laki, sesuai kodrat dia dan kapasitasnya, tanpa mengabaikan tugas utama yang sangat mulia, yaitu mendidik anak-anak kita agar mereka kelak menjadi generasi penerus yang kuat imannya, cerdas otaknya, dan baik budi pekertinya. Hal ini sejalan dengan tema peringatan Hari Ibu tahun ini, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk perlindungan perempuan dan anak. Untuk mewujudkan itu semua, tentunya diperlukan goodwill dari semua komponen bangsa. Walaupun tentunya, syukur alhamdulillah, hingga saat ini kaum perempuan sudah banyak memiliki posisi-posisi yang penting dan strategis di berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, selama posisi itu proporsional dan profesional, kaum perempuan harus terus berkompetensi secara sehat agar kaum perempuan mampu memberikan warna dalam semua aspek kehidupan. Kita harus sepaham dan sepakat bahwa keberadaan kita hari ini murni karena orang tua kita yang senantiasa mendoakan dan membimbing kita. Tidak mungkin rasanya hari ini saya seperti ini, Pak Gubernur, Bapak Presiden, dan kita semua yang ada di sini, kalau bukan peran serta dari ibu-ibu kita yang melahirkan kita, membimbing kita dan mendidik kita. Tidak ada rasanya penghormatan yang mereka inginkan selain melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang tidak lupa akan kekuatan doa dari seorang ibu, sehingga tentunya mampu mengunjungi, mampu mengasihi dan menyayangi mereka menduduki posisi yang sangat tinggi. Dan tentunya ketika anak menjadi anak sesuatu yang luar biasa bagi kita, itu adalah tentunya hal yang sangat luar biasa dimiliki oleh kaum ibu. Ketika ibu ditanya apa yang diinginkan dari anaknya, mereka hanya satu jawabannya. Mereka ingin anak yang saleh dan salehah, yang senantiasa menyayangi dan mendoakannya. Ketika mereka mampu memeluk seorang ibunya dan mengucapkan terima kasih mama, itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi ibu-ibu kita yang ada di sini, termasuk kita sebagai seorang ibu. Dan tentunya kebahagiaan saya pada yang pertama adalah orang tua saya, terutama adalah ibu saya. Sehingga sebelum saya pemilihan, seyogianya saya memohon doa restu dan syukur kepada ibu saya dan ayah saya untuk memohon doa restu dan restu mereka yang mengatakan saya insya Allah beli Bupati Karawang terpilih 2016-2024. Kekuatan terbesar yang kedua saya adalah anak saya yang senantiasa memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa meraih apa yang hari ini saya capai. Dan tentunya hari ini dia boleh sekolah karena katanya mama, mami, kita pengen ikut mami hari ibu walaupun duduk di belakang. Terima kasih ya kita, mami saya AA. Dan selalu tentunya kekuatan saya yang benar-benar mereka dia rasakan dan dia berikan kepada saya.
Ketika saya harus pulang jam 2 pagi, dia senantiasa ikut pulang jam 2 pagi walaupun tertidur di mobil. Ketika saya harus pergi ke Jakarta, ketika dia sekolahnya libur sekolah dan izin sekolah karena harus mengantarkan maminya di Jakarta. Dan ketika tidak pernah kami terpisahkan dalam rangka 24 jam, karena saya meyakini bahwa tugas mendidik anak adalah tugas seorang ibu yang bekerja sangat mulia. Dan mudah-mudahan kekuatan ini adalah kekuatan yang dimiliki kita semua sebagai seorang ibu. Dan tentunya tidak ada kata keberhasilan anak kita, tentunya kata keberhasilan seorang ibu itu sendiri. Dan tentunya kalau anak kita gagal kita rawat, berarti adalah kegagalan seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Kita harus paham dan sepakat bahwa ibu adalah segala-galanya. Ibu tidak ada kata seorang anak bisa berhasil tanpa ibu yang kuat dan tanpa ibu yang hebat. Dan tentunya tidak ada keberhasilan seorang ibu tanpa anak-anak yang tentunya mendukung ibunya untuk bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu tentunya dalam rangka peringatan hari ibu ini adalah ajang merefleksi diri kita untuk tentunya menjadikan diri kita menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Sehingga saya selalu berbicara kalau saya menghadiri acara pernikahan, saya selalu mendoakan bahwa mereka mau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, melahirkan anak yang saleh dan salehah. Dan tolong jangan lupa bahwa kalian masih memiliki orang tua. Walaupun kalian memiliki keluarga kalian sendiri, tentunya kewajiban kita untuk tetap menyayangi dan mengunjungi orang tua kita sebagai wujud kita, cinta dan kasih kita terhadap orang tua kita yang membesarkan kita sehingga kita bisa seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya berkenaan dengan peringatan Hari PSSI Kawanan Sosial Nasional, saya mengajak kepada seluruh peserta upacara untuk membangkitkan kembali kepekaan sosial, solidaritas sosial, dan gerakan sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bukan hanya butuh bantuan materi, tetapi yang terpenting bagi mereka adalah adanya pengakuan dan rasa keadilan dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Dan setiap kawanan sosial adalah budaya khas bangsa Indonesia yang tumbuh sejak zaman nenek moyang kita. Selama ini sudah mulai terkikis oleh budaya individualistik sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang begitu lebar. Komunikasi dan interaksi antar warga sudah mulai berkurang, bahkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, tetap perilaku menyimpang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, marilah kita kobarkan kembali semangat gotong royong, semangat tolong menolong, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, semangat untuk sama-sama membangun bangsa sesuai falsafah dan budaya Sunda, silih asa, silih asih, silih asuh, guna menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesadaran warga dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Pancasila. Selanjutnya, terkait dengan peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat, kita semua akan terus berupaya untuk meningkatkan pengakuan akan eksistensi penyandang disabilitas, sekaligus membangun kepedulian dalam kesetaraan bagi para penyandang cacat untuk sama-sama memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa yang kita cintai ini. Di samping itu, peringatan di Penca ini juga merupakan salah satu upaya dan bagian integral dalam mewujudkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas di Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita patut berbangga karena Kabupaten Karawang telah memperoleh tanda penghargaan dan piagam Satya Lencana Bakti Sosial tingkat nasional tahun 2015. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang telah bekerja keras melakukan berbagai upaya untuk membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk meminimalisir berbagai dampak dari permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Karawang. Kepada rekan-rekan Karang Taruna yang kemarin berangkat ke Kupang mewakili saya selaku PRT Kabupaten Karawang, saya juga mengucapkan terima kasih dan tentunya seyogianya para pemuda-pemudi Kabupaten Karawang dapat menunjukkan eksistensinya guna pembangunan Karawang yang kita cintai ini. Tentunya boleh kita berbicara bahwa hari ini Karawang tergantung pada para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Karawang. Mari kita berikan contoh yang baik, mari kita ciptakan kesetiakawanan kita, solidaritas kebersamaan dan kekompakan yang insya Allah mudah-mudahan menjadi wadah kita untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kita, khususnya Kabupaten Karawang yang kita cintai ini. Hadirin para peserta upacara yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan kepada kita semua,
kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, yang tawadu, yang mengedepankan keikhlasan dan ketulusan kita untuk bersama-sama membangun sarana kita ini. Dan tentunya kepada para orang tua saya, kami ucapkan terima kasih. Mohon doanya, mohon bimbingannya, mohon restunya. Dan ketika saya ada hilang pemerintah daerah Kabupaten Karawang, tolong ingatkan saya. Kalau tentunya dengan buktinya pengalaman yang saya miliki dan tentunya dengan cobaan yang Allah berikan saya di pemimpin Kabupaten Karawang, saya yakin bimbingan, restu, dan doa para orang tua kita semua mampu menghantarkan saya jadi pemimpin yang adil dan istiqomah untuk membangun sarana kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Karena tentunya kekurangan jelas milik saya pribadi. Kesempurnaan milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Bila ingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang 22 Desember 2015. Saya Bupati Karawang. Celika Burahan Diana.